Meskipun hype beli iPhone XR ini sudah menurun sejak tahun lalu, namun kenyataannya di beberapa toko kota Medan, aku nggak tahu di kota lain, itu masih banyak HP ini dicari orang lain. Dalam artian HP ini habis cepat gitu. Nah, buat kalian yang masih tertarik untuk membeli HP ini atau sedang mencari HP ini, aku yakin video ini layak kamu tonton untuk sekedar menambah wawasan kamu dan meluruskan informasi yang mungkin ada beberapa hal yang sebenarnya nggak tepat. Oke? Dan aku nggak akan lupa kasih tahu apakah HP ini layak dipakai atau bersama kamu di tahun 2022 ini, atau sampai tahun depan, atau sampai akhir hayat kamu mungkin. Enggak sih. Atau sampai akhir hayat HP ini. Nah, oleh karena itu pantengin terus video ini. LCD yang bermasalah. Memang ada beberapa YouTuber atau reviewer yang bilang LCD HP iPhone XR ini bapuk banget karena masih menggunakan panel IPS yang tidak support HDR dan bikin baterai lebih boros, dan juga screen ratio HP ini yang bikin layar HP ini terlihat mepet dan sempit. Dan aku setuju. Tapi bukan berarti kualitas display layar HP ini jelek-jelek amat. Enggak. Bagiku untuk pemakaian sehari-hari, layar IPS iPhone ini enggak sejelek dibayangkan orang. Kualitas untuk menonton video di HP ini masih enak, jujur aja, ngegame juga enak. Memang layarnya tidak terlihat vivid dan detailnya lumayan aja. Nah, bisa kalian lihat kan, gak terlalu jauh bedanya kan, paling di kontras warna yang gak terlalu vivid dengan Dynamic AMOLED. Oke, di HP ini kalian gak akan bisa membedakan video perekaman Full HD dan 4K, tapi akurasi warna layar HP ini sudah sangat bagus dan natural. Bisa kalian lihat di YouTube, tidak ada otomatis lanjutan resolusi ke 4K atau 2K, tapi Full HD aja. Tapi itu sih balik lagi ke kalian, apakah kalian risih dengan bezel yang tebal dan juga layar yang terlihat mepet. Nah, untuk masalah baterai ini adalah kekurangan utama namun nggak fatal di iPhone XR ini. Ya, memang kapasitas baterai iPhone XR ini termasuk sedikit ya kapasitas baterainya. Ya, selain memang bawaan kapasitas baterai HP ini yang tergolong kecil, iPhone XR yang beredar di pasaran pastilah bekas dan berumur sekitar 4 tahun. Dan alhasil kalian akan mendapatkan iPhone XR dengan baterai health sekitar 80-an%. Itu pun kalau ada. Jadi, kalau ada yang jual iPhone XR dengan baterai health 90-100%, pastilah HP dia itu udah di reset baterai health-nya. Dan bisa kalian lihat pemakaian HP ini yang udah lama, ini murni loh saya pakai 79%. Oke, sebenarnya nggak cepat-cepat amat sih habis baterainya, ya gitulah. Tapi kalau kalian main game pasti. Ini adalah kekurangan fatal dari HP ini. Jujur aja ya, menggunakan memori HP internal 64GB di tahun 2022 itu nggak layak banget. Kenapa begitu? Karena nanti di penggunaan sehari-harinya kamu akan mendapati memori HP kamu dikit-dikit penuh. Ya, kenapa seperti itu? Karena zaman sekarang kualitas foto dan video, terutama aplikasi, itu semakin gede penyimpanan memorinya. Dan yang pastinya kalau HP memori kamu itu penuh terus-terusan atau dalam kondisi penuh, kamu pasti akan kerepotan dan di sisi lain akan mengurangi performa HP kamu dan performa kualitas baterainya karena yang sangat mepet gitu loh. Jadi intinya kalian akan pasti sering-sering rajin backup data yang pertama, dan juga sering-sering hapus cache atau apa itu ROM memori lah, memori aplikasi. Itu ya begitulah. Nah, masalah update iPhone, tenang aja, kalian akan mendapatkan update iPhone sampai tahun 2024, yang dimana kalian akan mendapatkan fitur dan tampilan UI terbaru dari iPhone, sehingga kalian akan memiliki kualitas tampilan layar yang sama dengan iPhone 14. Itu bagus ya, tapi itu tergantung kualitas dan kompatibel hardware iPhone XR ini. Jika tidak kompatibel, ya mungkin ada beberapa hal yang akan nggak ditampilkan ya kan, atau yang nggak akan didapat. Dan yang pastinya ada kemungkinan menggunakan iOS terbaru atau UI terbaru akan memberatkan kinerja performa HP iPhone XR ini dan akan menguras baterai juga. Nah, untuk bagian kamera ini yang paling sering dinyinyirin ataupun dianaktirikan sebagian netizen Indonesia tentang iPhone XR ini. Kenapa? Karena yang pertama, jumlah kameranya tok cuma satu. Sangat body HP ya, atau body shaming ya. Padahal aslinya kualitas kamera HP ini enggak jelek yang dibayangkan banyak orang. Bahkan boleh diadu dengan sama HP 3 jutaan tahun 2022 ataupun 4 jutaan atau 5 jutaan. Gas terus. Untuk kualitas foto di cahaya yang cukup dan prima, kualitas foto HP ini cakep. Serius, tone warna dan exposure-nya ala-ala iPhone itu kelihatan banget terpancar dari HP ini. Namun memang kualitas foto detail HP ini ya cukup lah jika disandingkan dengan kamera HP 2022. Untuk cahaya yang redup dan redup banget, diakuin aja kualitas foto HP ini
butek. Ya gimana dong, tapi kalau foto pakai flash vibes ala-ala iPhone tetap kerasa loh hasil foto kamu keren. Jadi kesimpulan untuk fotoin objek kayak manusia, HP ini masih keren lah menurutku. Tapi kalau untuk fokus seperti bangunan atau benda kecil, HP ini udah enggak banget karena enggak punya lensa wide dan makro. Dan untuk video sendiri, jujur aja HP ini masih bagus di tahun 2022. Dan salah satu pertimbangan aku kenapa mesti beli HP ini, ya memang karena HP ini punya video yang bagus meski nggak punya kamera wide atau makro. Nah, dalam penggunaan sehari-hari untuk video produk Instagram, HP ini masih bisa sangat diandalkan karena punya stabilisasi video yang bagus, exposure yang bagus sih menurutku, dan meskipun detailnya yang oke. Dan yang terpenting dari HP ini adalah untuk upload video dan foto kualitasnya nggak akan turun jauh jika upload di Instagram. Jadi menurutku dalam penggunaan sehari-hari foto dan video untuk sekedar foto orang dan buat video produk atau all shop masih oke di tahun 2022, kecuali untuk live Instagram ya, menguras baterai. Nah, kesimpulannya adalah baterai dan memori HP ini nggak layak banget dan akan mengganggu aktivitas sehari-hari kamu ke depannya nanti jika kamu membeli HP ini. Aku yakin buat kalian yang suka bermain game, HP ini akan menjadi HP yang merepotkan buat kamu. Dan kalau kamu pebisnis online, pastikan HP ini kamu skip, jangan kamu lihat karena HP ini memang nggak kompatibel banget untuk kamu yang memiliki banyak aplikasi dan juga banyak transaksi dan juga untuk nge-live Instagram. Menurutku kelebihan utama HP ini adalah harga dan juga logo brand Apple yang sangat menarik mata kalian. Dan tak kalah juga kualitas video untuk merekam HP ini juga sangat bagus, aku akuin. Dan meskipun kualitas kamera menjadi daya tarik, tapi memang di beberapa momen kalian akan kesulitan menggunakan HP ini karena HP ini hanya memiliki satu jenis kamera, yaitu main kamera. Wide-nya nggak ada ataupun makronya juga nggak ada. Ya, gitulah, tahan-tahan lah. Jadi siapa yang paling cocok memakai HP ini? Yang pertama, anak sekolahan yang memiliki budget pas-pasan ataupun orang tua yang memiliki budget pas-pasan ingin anaknya punya HP iPhone. Ya, begitulah kira-kira. Atau anaknya pengen HP iPhone tapi orang tuanya nggak punya duit. Ya, gitulah. Selain karena harganya bersahabat, logo brand Apple jadi vibes luar biasa. Dan aku yakin anak sekolah pasti nggak akan mikiri ini memorinya berapa ataupun RAM-nya berapa, yang penting Apple duluan diutamakan. Yang kedua, HP ini cocok banget buat kalian yang punya HP iPhone 6, 7, 8 yang memiliki budget yang sangat pas-pasan, yang nggak kuat uang kalian untuk menyerap atau membeli iPhone 11. Nah, ini jawabannya, iPhone XR. Yang ketiga, HP ini cocok buat kalian yang sebelumnya pengguna Android namun pengen banget HP iPhone tapi budget kalian lagi-lagi pas-pasan banget, hanya 4 juta dan nggak bisa naik sama sekali. Ya, iPhone XR ini solusinya. Oke. Dan terakhir, untuk buat kalian yang pengguna Android tapi kalian tergila-gila dengan brand Apple dan kalian suka hanya scroll-scroll sosmed dan pengen update-update sosmed, HP ini solusinya. Karena HP ini kualitas kameranya nggak akan pecah ataupun pecah dikit aja ketika diupload di Instagram. Namanya iPhone, bro. Kesimpulanku, ya HP ini ada yang nggak layaknya, ada yang layaknya. Ya terserah kalian, tergantung budget kalian sih. Nah oke guys, itu aja di video kali ini. Nantikan video-video aku selanjutnya. Jika kalian memiliki opini, kritik, saran, jangan lupa komen di kolom komentar. Dan jika kalian tertarik untuk membeli HP ini, aku sudah akan letakkan link pembelian di link description. Itu aja dari aku Rian. See you next time. Dah, matiin lah.